Perkenalkan, nama saya Fira Nurul Syabela, NIM saya F231200029. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip kehidupan nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 1. Konsep geopolitik. Asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Reizel tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Jelen dan Karl Hausberg dari Jerman menjadi geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan theia yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Yang kedua, teori geopolitik. Menurut Frederick Reizel, berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau biologis. Yang kedua, teori geopolitik menurut Rudolf. Ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kerata politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Yang ketiga, teori geopolitik menurut Karl Hausberg. Ia melanjutkan pandangan Reizel dan Jelen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Pemikiran Hausberg di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme. Yang keempat, teori geopolitik menurut Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu penguasaan daerah-daerah. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Yang kelima, teori geopolitik menurut Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya manfaat serta mempertahankan sumber daya laut termasuk akses laut. Yang ketiga, paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi rakyat geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Geopolitik bertumbuh pada geografi sosial atau hukum geografis, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara.
Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvinisme. Wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan, yaitu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda. Ciri nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak Chauvinisme dan juga bukan kosmopolitanisme. Bagian B, Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Selain itu, pemikiran wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofi dari Pancasila sebagai ideologi negara, dan jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pencarian falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kaidah nilai, moral dan etika serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan, yang dijabarkan dari dasar filsafat dan sejarah bangsa itu, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Kedua, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Bagian A yaitu asas kepulauan. Asas kepulauan ini adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, yang kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa Barat, sehingga selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Bagian B, Kepulauan Indonesia. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Bagian C, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Konsepsi tentang wilayah Indonesia dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental.
Bagian D. Zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas zona ekonomi eksklusif adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Bagian E. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dengan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari sekitar 7.508 pulau besar maupun kecil. Yang ketiga, wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Yang keempat, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Berdasarkan hak ini, maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi daratan dan air atau lautan serta udara. Yang pertama yaitu wilayah daratan. Wilayah daratan ini adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Yang kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil, laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah udara ini adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 derajat yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Untuk memudahkan pelajar dalam mengidentifikasi wawasan Nusantara, maka hal itu terbagi dalam 3 unsur, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Poin pertama yaitu wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia, memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam mewujudkan infrastruktur politik. Poin kedua yaitu isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti itu, maka bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan di kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Isi menyangkut 2 hal. Pertama, realisasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Selanjutnya poin ketiga. Poin ketiga yaitu tata laku. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah,
yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga, cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional yang berbangsa dan bernegara. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. 1. Penerapan wawasan Nusantara sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan, yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan jiwa kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap dan perilaku warga negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama, namun lebih mengedepankan kepentingan golongan, bahkan kepentingan individu. Dengan dinamika globalisasi yang semakin menggerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka wawasan Nusantara justru perlu menjadi acuan pokok dalam memperkecil penetrasi global dan semakin memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. 2. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia seperti halnya wawasan nasional bangsa atau negara lain akan bersifat khas. 6 konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kepulauan dan geopolitik. Pada dasarnya dapat dipandang dari dua dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi dalamnya atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena kehidupan. Tugas kita sebagai bagian dari kesatuan bangsa adalah mensinkronisasikan realita terhadap kecenderungan, penyimpangan wawasan Nusantara baik dari sisi wadah, isi maupun tata laku semua komponen bangsa. Dan dengan 3 poin pedoman perwujudan wawasan Nusantara, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara dalam bidang ekonomi, perwujudan Kepulauan Nusantara dalam bidang budaya. Setelah pembacaan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah atau solid, baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang.